Polri. Ya, himbauan terhadap Kapolri. Nah itu ya. Beliau ini yang ngomong ini, mohon maaf, Guru Besar Unair. Tahu sendiri kan Unair itu lembaga apa? Lembaga yang luar biasa di kampus itu kan. Universitas. Kalau saya itu nggak ada urusan, ada debat, nggak ada debat, terus jalan. Ya, saya lebih suka yang seperti Wali TikTok. Gini Mas Lawyer, selain memang atas kuasa Allah yang memberikan kesempatan Kiai Imad untuk bicara ya, kita juga harus sadar, kita harus mencoba untuk apa sih ya, melihat sesuatu yang di luar nalar. Kok sebegini hebohnya? Ada siapa saja orang di belakang Kiai Imad selain daripada ini era teknologi ya Pak Lawyer? Ada siapa? Ada Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu pernah berkali-kali, walau yang muncul di video sekali dikatain babi. Sekali loh itu yang terlihat di YouTube, tapi berkali-kali, artinya berkali-kali di beberapa tempat, hanya yang tersorot sekali. Sementara Kiai Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil presiden, beliau jabatannya Rois Am PBNU. Ketika ada Habib menghina Rois Am, sama saja menghina NU secara keseluruhan, kan begitu Pak Lawyer? Logis. Saya orang yang langsung ketemu sama Kiai Imad mencoba mengatakan karena Kiai Ma'ruf loh Kiai. Akhirnya Kiai Imad cerita simpel saja ya. Jadi ketika menarasikan tentang batalnya nasab Ba'lawi dari kitab Al-Majdi, dari kitab Al-Asili, dari kitab As-Sabat wal Masun dan sekian banyak kitab, dia diem gini gitu ya. Lalu ketika menginformasikan data-data dari pakar DNA disampaikan, Haplo ini kesini, lalu Ba'lawi ini Yahudi Askenasi, baru ketawa. Hahaha. Oh ternyata gitu. Ya komentar ya. Artinya kalaulah memang dianggap sesuatu yang orang-orang mengatakan apa itu namanya menyebat kegaduhan, kekisruhan sampai kemudian perpecahan, tentu orang yang pertama kali mengingatkan Kiai Imad ya Kiai Ma'ruf Amin, Pak Lawyer. Paham? Jadi maksud saya begini, Abah, izin ya, sepakatlah ya bahwa kita ini ingin persatuan ini, Muslim ini ingin persatuan. Soal masalah mempertentangkan itu soal yang sebelah ibaratnya ya. Tapi kita hal besarnya adalah untuk persatuan kan begitu. Saling mengingatkan hal seperti itu. Lanjut. Ya. Lalu yang kedua, sosok besar juga Ketua Umum PBNU 2 periode. Orang dekatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Siapa? Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj. Di forum seminar Malaysia, ketika ditanya oleh salah satu penanya tentang polemik nasab, dengan jujurnya, dengan tegasnya beliau mengatakan bahwa sampai dengan hari ini data yang dimiliki oleh Kiai Haji Imad itu lengkap, sumbernya ada. Dan itu adalah wilayah keilmuan. Kalau saya, ya tidak bisa mengomentari karena saya nggak tahu tentang ilmu nasab. Kiai Said Akil Siraj sadar bahwa memang ada fan ilmu yang tidak semua orang itu mampu. Dan di hadapan mahasiswa Malaysia mengatakan bahwa ini di luar jangkauan kaidah keilmuan saya. Ini kan bijaksana. Sementara Ketua RA yang namanya Taufik Asekap mengatakan tesis itu hanya suara kentut. Coba. Itu aja. 3 orang saja, kalau bisa 4 orang sudah, yang 4 ini yang 4 muda.
ya Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Muldor, Habib Bahar, ketika menyikapi polemik nasab dengan soft, dengan tenang, saya yakin tidak akan menjadi polemik dalam tanda kutip yang berkepanjangan, yang sehingga membuat sekian banyak rakyat ikut terperas tenaga, pikiran, bahkan ada yang babak belur di Kerawang. Gitu loh Pak Lawyer. Ya. Nah, itu informasinya sudah tahu, dan itu kemarin sesuai dengan amanahnya Abah Wali TikTok saya sudah sampaikan. Iya, Mengenai masalah pemukulan itu. Indonesia menjadi negara berawal dari perbedaan. Silakan lihat YouTube-nya Gus Dur, narasinya Gus Dur. Indonesia ada itu karena berawal dari perbedaan. Bagi Pak Sutri aja kalau damai-damai saja, datar-datar biasa nggak asik. Tapi kalau habis bertengkar pagi sampai sore malamnya, besoknya basah rambutnya, tenang aja. Singkatnya saya beliau begini. Hati-hati.